Superman dari El Salvador bernama Nayib Bukele, Presiden El Salvador keturunan Palestina yang dicintai rakyatnya, diktator muda yang berani berantas koruptor. Lahir pada 24 Juli 1981 di San Salvador. Dia adalah putra Olga Ortiz de Bukele asli El Salvador dan Armando Bukele Katan, seorang pengusaha terkemuka sekaligus imam lokal keturunan Palestina. Pada usia yang sangat muda, Nayib dikenal karena keterampilan dan semangat kewirausahaannya. Lahir dengan nama Nayib Armando Bukele Ortiz adalah seorang politisi dan pengusaha asal El Salvador yang saat ini menjabat sebagai Presiden El Salvador. Penjelasan singkat riwayat perjalanan dan kebijakan kontroversial Nayib Bukele sebagai berikut. Pada tahun 2019 menjadi Presiden El Salvador ke-43, pada tahun 2021 membuat Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador. Tahun 2023 mengurangi kota madya dari 262 menjadi 44 dan kursi majelis dari 84 menjadi 60, dan pada tahun 2024 memenangkan kembali pemilihan presiden dengan lebih dari 85% suara. Diktator negara terkecil di Amerika Tengah, El Salvador telah ditentukan oleh kemiskinan, korupsi, dan kekerasan yang dipimpin geng. Hal ini telah menyebabkan jutaan penduduknya pergi ke negara-negara yang lebih aman, termasuk Amerika Serikat. Pada 2019, Nayib Bukele, seorang pengusaha dan mantan wali kota ibu kota negara itu San Salvador, terpilih sebagai presiden dengan janji untuk mengubah negara dan menyegarkan ekonomi yang stagnan. Taktiknya untuk memberantas kekerasan geng termasuk menetapkan keadaan darurat yang berkelanjutan yang telah menyebabkan penahanan puluhan ribu tersangka anggota geng, kata laporan berita. Organisasi hak asasi manusia mengklaim bahwa keadaan darurat yang berkelanjutan ini telah memungkinkan ribuan korban yang tidak bersalah dipenjara tanpa jalan hukum. Pada 4 Februari, Bukele terpilih kembali dengan 83% suara. Beberapa menyebutnya diktator populer. Presiden El Salvador, Nayib Bukele, merayakan kemenangan telak dalam pemilu pada 4 Februari, jauh melampaui pesaing terdekatnya. Oposisi dihancurkan, kata Bukele kepada kerumunan yang gembira di luar Istana Nasional pada malam pemilihan. Sebagai jawaban atas kritik yang memperingatkan bahwa El Salvador bergerak menuju otoritarianisme, dia menyatakan, "Kita tidak menggantikan demokrasi karena El Salvador tidak pernah memiliki demokrasi." Pemimpin yang pernah menyebut dirinya diktator paling keren di dunia sekarang membanggakan diri sebagai raja filsuf negaranya. Presiden El Salvador Nayib Bukele memproklamirkan dirinya sebagai diktator di negara Amerika Tengah. Pernyataan bersifat gurauan ini dilontarkan akibat munculnya kekhawatiran tentang meningkatnya konsentrasi kekuasaannya. Pria berusia 43 tahun mengubah profil Twitternya sekarang disebut X menjadi diktator El Salvador. Pernyataan ini dinilai sebagai upaya untuk mengejek para kritikus yang menuduhnya memiliki kecenderungan otokratis. Bukele berantas korupsi. Pada Juni 2023, Presiden El Salvador Nayib Bukele mengumumkan perang ambisius melawan korupsi, bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang telah mengeksploitasi dana publik dan mengkhianati kepercayaan warga negara. 1 tahun dalam inisiatif berani ini, pemerintahan Bukele telah membuat langkah signifikan dalam mengungkap dan menuntut tokoh-tokoh terkenal yang terlibat dalam kejahatan kerah putih. Salah satu tokoh penting pertama yang ditargetkan dalam kampanye anti-korupsi Bukele adalah mantan Presiden Alfredo Felix Cristiani Burkhardt. Pihak berwenang menyita lebih dari 150 properti dan kendaraan dari Cristiani Burkhardt, menuduh bahwa dia telah memperoleh aset ini menggunakan dana publik selama masa kepresidenannya dari 1989 hingga 1994. Menurut kantor Kejaksaan Agung, Cristiani Burkhardt menggelapkan lebih dari 4,2 juta dolar dari dana negara untuk mengkapitalisasi perusahaan farmasi swasta. Pengadilan memerintahkan penangkapan sementara Cristiani lebih dari setahun yang lalu karena diduga terlibat dalam menutupi pembunuhan 6 imam Yesuit dan 2 staf mereka selama Perang Saudara di negara itu pada 1980-an. Selain itu, terungkap bahwa dia menciptakan perusahaan lepas pantai untuk menyedot uang dari El Salvador, yang akhirnya mengumpulkan lebih dari 9 juta dolar Amerika. Ketika proses hukum semakin intensif, Cristiani Burkhardt melarikan diri dari negara itu dan sekarang dianggap sebagai buronan, dilaporkan tinggal di Italia. Kampanye tidak berhenti pada mantan presiden.
Juan Pablo Duran, mantan Presiden Bandesal, dan Christian Flores, Komisaris Presiden untuk proyek strategis, juga ditangkap sebagai bagian dari tindakan keras besar-besaran ini. Flores ditahan pada 25 April 2024, dituduh melakukan cohecho improprio atau penyuapan yang tidak pantas karena menuntut uang dari individu dan bisnis dengan imbalan perlakuan istimewa dalam proyek-proyek pemerintah. Menggunakan posisi otoritasnya, Flores mengeksploitasi hubungan bisnis untuk memperkaya dirinya sendiri, mengkhianati kepercayaan publik dalam prosesnya. Juan Pablo Duran menghadapi tuduhan actos arbitrarios atau tindakan sewenang-wenang dan penyuapan yang tidak pantas saat memimpin Bandesal. Dia ditangkap di Bandara Internasional Oscar Arnulfo Romero pada 30 September 2023, menyoroti komitmen pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban pejabat terlepas dari status atau koneksi mereka. Penangkapan ini menandai langkah signifikan dalam janji Bukele untuk menghadapi korupsi dari manapun asalnya, menggarisbawahi pesannya bahwa tidak ada yang berada di atas hukum. Presiden Bukele telah menjelaskan kepada anggota kabinetnya bahwa setiap keterlibatan dalam kegiatan ilegal akan mengakibatkan konsekuensi yang parah, termasuk pemenjaraan. Bukele menyatakan bahwa saya tidak akan menjadi presiden yang mencuri tetapi mengelilingi dirinya pada si pencuri. Saya berharap dikenang sebagai presiden yang tidak mencuri dan tidak membiarkan orang lain mencuri. Dan mereka yang mencuri, saya memenjarakan mereka. Bukele mengatakan hal ini kepada para pejabatnya pada malam dia meminta Jaksa Agung, dalam siaran di televisi nasional, untuk menyelidiki mereka semua. Untuk memperkuat sikap ini, Bukele memperkenalkan pembangunan Pusat Kurungan Korupsi Cecok, sebuah fasilitas khusus yang ditujukan untuk mereka yang dihukum karena pelanggaran terkait korupsi. Inisiatif ini melambangkan tekad pemerintahannya untuk menyingkirkan unsur-unsur korup dari pemerintahan, meskipun secara bertahap dan dengan upaya berkelanjutan. Bukele telah menekankan bahwa perang salib melawan korupsi ini tidak akan diselesaikan dalam semalam. Dia menganjurkan kesabaran dan kepercayaan dari publik El Salvador, meyakinkan mereka bahwa kemajuan, meskipun bertahap, akan terus dibuat. Pertarungan ini tidak akan berakhir dalam sebulan, atau dalam setahun, tetapi akan tercapai, selangkah demi selangkah. Penduduk diminta untuk kesabaran dan kepercayaan. Kalimat dari Nayib Bukele tindakan pemerintah selama setahun terakhir telah meletakkan dasar bagi upaya masa depan, menggambarkan potensi dan kesulitan yang melekat dalam membersihkan pemerintah dari korupsi yang mengakar. Ketika pembenaran dan reformasi kelembagaan berjalan beriringan, rakyat El Salvador menunggu dampak abadi dari kampanye ambisius Bukele. Presiden El Salvador Bukele melancarkan perang melawan korupsi. Presiden El Salvador Nayib Bukele berjanji untuk membangun penjara untuk menahan penjahat kerah putih sebagai bagian dari tindakan keras terhadap korupsi yang dia samakan dengan perjuangannya melawan geng kriminal. Kami akan memerangi penjahat kerah putih dari manapun mereka berasal, tambah Bukele, tetapi kami hanya akan menggunakan cara hukum. Bukele juga menggunakan pidatonya untuk mengumumkan RUU untuk melangsingkan sistem politik negara itu dengan memangkas jumlah deputi di Kongres Unikameral negara itu menjadi 60 dari 84, dan mengubah 262 kota madya di negara kecil Amerika Tengah itu menjadi 44 distrik. Bukele berantas gangster dan hadapi kritikan. El Salvador tidak luput dari kejahatan gangster seperti halnya negara lain di Amerika Latin. MS-13 dan Barrio 18TH adalah gangster yang menjadi ancaman terhadap El Salvador. Peperangan antar geng, perebutan wilayah, bahkan persekutuan geng dengan negara menjadi realitas yang kelam di El Salvador dalam menghadapi masalah gangster. Bukele terlihat keras dalam menghadapinya. Pada 2019, Bukele membuat kebijakan Mano Dura atau Iron Fist, sebuah kebijakan yang belum pernah diambil oleh Presiden El Salvador sebelumnya. Kebijakan ini tentunya sangat berbahaya karena dapat mengancam nyawa Bukele sendiri. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat strategi keamanan nasional dengan cara memperbanyak pasukan keamanan dan modernisasi kekuatan keamanan. Lalu pada Maret 2022 Bukele memberlakukan status State of Emergency dan menangkap kurang lebih 66.000 orang yang terduga gangster. Kemudian terduga gangster akan dibawa ke sebuah kompleks penjara super besar yang bernama Centro de Confinamiento del Terrorismo atau CECOT atau Pusat Penahanan Terorisme. Penjara ini diperkirakan dapat menampung 40.000 tahanan yang terdiri dari 256 sel,
Penjara ini dijaga oleh 500 tentara dan 250 polisi selama 24 jam. Setelah diterapkan kebijakan Manodura, sedikit demi sedikit kondisi keamanan di El Salvador semakin membaik. Menurut data yang diterbitkan oleh Kepolisian Nasional El Salvador, Polisia Nasional Sivil, atau PNC terdapat penurunan yang signifikan dari angka pembunuhan di El Salvador pada tahun 2015 hingga 2023. Bahkan angka pembunuhan harian pada 2023 tercatat turun hingga mencapai angka pukul 0.42 dari angka pukul 18.24 pada tahun 2015 di mana pada tahun tersebut mencatat rekor sebagai tahun terkelam di El Salvador semenjak 1983. Namun kebijakan ini mendapat kritik keras dari PBB, State Department, dan Human Rights Watch, di mana Human Rights Watch menganggap bahwa Bukele melakukan penangkapan terhadap anak-anak dan orang lain terkait dugaan afiliasi tertentu tanpa memiliki dasar atau bukti kuat untuk ditangkap hanya karena orang yang ditangkap memiliki tato. Bukele tidak mengelak terkait hal ini, justru ia membenarkan bahwa terdapat kemungkinan kecil kasus salah tangkap dan sistem yang belum sempurna dan Bukele menjelaskan secara bertahap terhadap yang dinyatakan tidak bersalah langsung dikeluarkan dari penjara melalui proses screening. Mereka dalam hal ini PBB hanya melihat penangkapannya namun tidak melihat berapa yang sudah dibebaskan. Selain membuat sebuah inovasi di bidang keamanan, Bukele pada 2021 silam mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador. Sebagai negara berpenghasilan rendah dan negara terkecil di Amerika Tengah, El Salvador memiliki produk domestik bruto, PDB, di bawah 25 miliar dolar Amerika atau setara 21 miliar euro pada tahun 2020. Menurut Dana Moneter Internasional hal ini akan dibahas berikutnya. Sama seperti kami memerangi geng-geng secara langsung dengan kekuatan penuh negara, kami akan meluncurkan perang penuh melawan korupsi, katanya selama pidato nasional untuk menandai tahun kelima menjabatnya. Sama seperti kami membangun penjara untuk teroris, kami akan membangun penjara untuk koruptor. Bukele meluncurkan kampanye brutal terhadap geng-geng kekerasan di negara itu lebih dari setahun yang lalu, menangguhkan hak-hak konstitusional dalam apa yang disebut negara pengecualian. Kebijakan itu telah memenangkan dukungan populer yang luas tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan orang-orang yang tidak bersalah telah terjebak dalam tindakan keras itu. Pemerintah pada bulan Februari memindahkan ribuan tersangka anggota geng ke penjara besar yang baru dibuka, bernama Cecot pada Maret 2022. Pemerintah El Salvador meluncurkan salah satu tindakan keras keamanan paling tanpa henti dalam sejarahnya dalam upaya terbarunya untuk melemahkan tiga geng utama negara itu Mara Salvatrucha atau MS-13, Barrio 18 Revolucionarios atau 18R, dan Barrio Surenos atau 18S. Tindakan keras masa lalu yang berlangsung selama beberapa dekade telah gagal memadamkan geng-geng, yang telah lama meneror komunitas di seluruh negeri dan sekitarnya dari mulai kejahatan pembunuhan, perdagangan narkoba, penculikan, pemerasan yang dilakukan terutama kepada rakyat-rakyat yang berdagang dan berusaha untuk menghidupi keluarganya sampai dengan perdagangan orang dan seks trafficking. Namun yang dilakukan oleh Bukele bukan hanya janji-janji memerangi, perang Bukele terhadap gangster dan koruptor yang satu ini telah sangat melemahkan mereka. Presiden Nayib Bukele, yang menjabat pada 2019, adalah arsitek upaya ini. Menyusul lonjakan kekerasan geng yang tiba-tiba pada Maret 2022, Majelis Legislatif, atas permintaan Bukele, mendeklarasikan regimen de excepción atau keadaan darurat selama sebulan, menangguhkan hak konstitusional dan melonggarkan aturan untuk melakukan penangkapan. Dalam kampanye tanpa ampun, pasukan keamanan telah menangkap lebih dari 77.000 orang, lebih dari 1% dari populasi negara itu yang berjumlah 6,3 juta orang. Keadaan darurat telah diperpanjang selama 20 bulan berturut-turut, meskipun ada laporan luas oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan media tentang penangkapan sewenang-wenang berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti kesalahan dan kurangnya proses hukum yang mencakup tidak ada akses ke penasihat hukum. Ada juga laporan penyiksaan, serta kuburan massal yang mencakup lebih dari 150 orang yang telah meninggal dalam sistem pemasyarakatan sejak keadaan darurat dimulai. Terlepas dari pelanggaran ini, tindakan keras yang kontroversial tampaknya setidaknya telah melumpuhkan geng-geng untuk sementara. Ini juga telah membantu mendorong kekerasan ke titik terendah dalam sejarah dan memberi ruang bernapas bagi komunitas yang sebelumnya dikuasai oleh geng-geng,
sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh tindakan keras di masa lalu. Sementara itu, Bukele, yang kebijakannya mendapat persetujuan luas di kalangan warga El Salvador, telah menyatakan kemenangan atas geng-geng. Tetapi baik kritikus maupun pendukung keadaan darurat mempertanyakan keberlanjutan jangka panjang dari kebijakan keamanan agresif tersebut. Ada juga kekhawatiran seputar kepadatan penjara yang parah dan, yang terpenting, kemungkinan bahwa suatu hari geng, atau beberapa dari mereka dapat kembali. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, Inside Crime memulai penyelidikan yang bertujuan untuk menilai bagaimana tindakan keras Bukele berdampak pada geng. Selama 9 bulan terakhir, kami menyelidiki tanggapan geng terhadap keadaan darurat dan menganalisis apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Kami melakukan lebih dari 100 wawancara dengan sumber di El Salvador, Guatemala, Meksiko, Amerika Serikat, dan Honduras, termasuk anggota geng aktif dan setengah pensiun, petugas keamanan dan penjara, politisi, pengacara independen, dan orang-orang yang ditahan selama keadaan darurat. Kami juga berbicara dengan penduduk di 15 bekas benteng geng di El Salvador untuk melihat bagaimana kehidupan telah berubah di komunitas yang pernah dikuasai oleh geng. Dalam kebanyakan kasus, sumber meminta anonimitas untuk berbicara lebih bebas. Tim juga mengakses laporan intelijen rahasia yang disusun oleh Kepolisian Nasional El Salvador yang memungkinkan kami untuk memberikan perkiraan yang lebih tepat tentang jumlah anggota geng yang ditangkap selama keadaan darurat. File-file itu juga membantu kami menilai kegiatan kriminal lainnya, seperti pemerasan, sambil menyoroti kemungkinan strategi yang diterapkan oleh para pemimpin geng setelah dimulainya keadaan darurat. Di bawah ini adalah ringkasan temuan utama penyelidikan, geng-geng telah dinetralkan, untuk saat ini. Kecepatan dan skala penangkapan yang dilakukan selama keadaan darurat telah menghancurkan barisan geng dan mengirim sejumlah anggota melarikan diri ke luar negeri atau bersembunyi di El Salvador. Geng tidak lagi memiliki struktur tingkat jalan yang mampu menguasai wilayah. Dengan perluasan, mereka tidak dapat lagi memeras penduduk setempat atau menjual narkoba dalam skala massal. Geng-geng itu tidak melakukan tanggapan terkoordinasi terhadap tindakan keras Bukele, bersenjata atau lainnya. Tidak seperti dalam tindakan keras sebelumnya, geng-geng itu belum mengangkat senjata sebagai tanggapan atas keadaan darurat. Tidak jelas apakah kurangnya tanggapan terkoordinasi adalah taktik yang disengaja, atau apakah geng-geng itu hanya kewalahan oleh keganasan dan kecepatan tindakan keras. Yang terakhir tampaknya lebih mungkin, mengingat laporan tentang keretakan dalam komunikasi geng dan hierarki sebelum dan sesudah keadaan darurat dimulai. Anggota geng berbaring rendah. Ancaman penangkapan yang akan segera terjadi di El Salvador berarti hanya sedikit anggota geng yang berani meninggalkan tempat persembunyian mereka. Mereka yang mencari perlindungan di negara-negara terdekat, Meksiko, Guatemala, Honduras, dan Amerika Serikat sebagian besar tidak melakukan kejahatan dengan harapan menghindari deportasi. Bahkan, anggota geng di pengasingan belum mengelompokkan kembali sel MS-13 atau Barrio 18 di luar negeri. Anggota geng yang dipenjara berada dalam mode bertahan hidup. Laporan dari dalam penjara El Salvador menunjukkan pasukan pemerintah melakukan kontrol hampir total di balik jeruji besi. Petugas penjara dilaporkan telah membuat tahanan mengalami pelecehan fisik dan psikologis. Geng hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar dan berjuang untuk berkomunikasi antar sel. Penaklukan ekstrim sejauh ini telah mencegah geng-geng memanfaatkan kepadatan yang parah untuk mengkonsolidasikan dan merekrut anggota baru di balik jeruji besi atau mengatur ulang struktur dan modus operandi mereka, seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu. Alat hukum yang ekstrim, interpretasi luas dari undang-undang yang ada, dan sentralisasi kekuasaan politik terbukti menentukan dalam mengalahkan geng. Penangguhan hak-hak dasar telah memungkinkan pemerintah untuk menangkap lebih banyak orang dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan dengan tindakan keras sebelumnya, dan langkah-langkah hukum darurat juga memungkinkan penahanan yang lama tanpa perlu menunjukkan bukti atau tuduhan resmi. Interpretasi luas dari undang-undang yang ada, dikombinasikan dengan penggunaan intelijen mentah yang tidak dikuatkan sebagai alasan penangkapan, juga membantu dalam strategi penahanan massal ini. Sistem ini bergantung pada keselarasan cabang-cabang utama pemerintahan di sekitar kepresidenan Bukele, yang secara sistematis mengabaikan pelanggaran proses hukum yang luas. Eksekutif, legislatif,
dan yudikatif bekerja bersama-sama untuk melanggengkan langkah-langkah hukum ekstrim ini dan merancang alat hukum baru yang bertujuan untuk menahan anggota geng di balik jeruji besi dengan biaya berapapun. Geng-geng telah dilemahkan, tetapi mereka tidak dikalahkan. Setidaknya sepertiga dari keanggotaan geng masih buron, dan sekitar 53 sel geng masih aktif di El Salvador, menurut perkiraan polisi terbaru yang kami peroleh. Ini menunjukkan struktur MS-13 dan Barrio 18, meskipun tidak aktif, masih ada dalam beberapa bentuk. Sisa-sisa geng mungkin juga masih terlibat dalam pemerasan atau menjajakan narkoba di beberapa daerah, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Geng-geng, seperti yang mereka ada sebelum keadaan darurat, mungkin tidak akan pernah kembali. Peluang untuk kembali dengan cepat tampaknya jauh, mengingat alat hukum yang dimiliki pemerintah untuk menangkap anggota geng dan menahan mereka di balik jeruji besi. Tetapi kesulitan sosial dan ekonomi, yang memicu kebangkitan geng dan bertahan di lingkungan yang pernah dikuasai oleh MS-13 dan Barrio 18, dapat mendorong sisa-sisa kelompok-kelompok ini kembali ke aktivitas kriminal atau melahirkan kelompok kriminal baru. Pemerintah tampaknya tidak memiliki rencana untuk mengatasi akar penyebab kekerasan geng. Tindakan keras geng El Salvador, yang dikenal di El Salvador sebagai negara pengecualian dalam bahasa Spanyol disebut Régimen de Excepción, atau Perang Melawan Geng atau Guerra contra las Pandillas, dimulai pada 27 Maret 2022 sebagai tanggapan atas serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh geng kriminal antara 25 dan 27 Maret 2022 yang menewaskan 87 orang. Setelah pembunuhan itu, pemerintah El Salvador mengumumkan keadaan darurat yang menangguhkan beberapa hak konstitusional dan memungkinkan pemerintah untuk meluncurkan penangkapan massal terhadap tersangka anggota geng. Tindakan keras dan keadaan darurat telah diperpanjang 34 kali per 5 Januari 2025. Per 5 Januari 2025, lebih dari 83.900 orang yang dituduh memiliki afiliasi geng telah ditangkap, yang telah memadati penjara El Salvador dan telah menyebabkan negara itu memiliki tingkat penahanan tertinggi di dunia pada tahun 2023. Hingga 16 Mei 2023, 5.000 orang yang ditangkap telah dibebaskan. Pada Januari 2023, Menteri Pertahanan René Merino Monroy mengumumkan bahwa pemerintah mendaftarkan 496 pembunuhan pada tahun 2022, turun 56,8% dari 1.147 pembunuhan pada tahun 2021. Dia mengaitkan penurunan pembunuhan dengan tindakan keras geng. Pada bulan yang sama, pemerintah membuka pusat kurungan terorisme, Cecot, sebuah penjara dengan kapasitas 40.000 tahanan. Melegalkan Bitcoin dan menghadapi kritikan El Salvador, negara di Amerika Tengah yang relatif miskin, telah mengukir sejarah sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang nasional sebagai alat pembayaran yang sah. Kebijakan itu dilontarkan oleh Presiden Nayib Bukele dan disahkan oleh Kongres El Salvador Juni lalu dengan perbandingan suara 62-22. Sebuah studi dari Pew Research Center mengatakan bahwa hampir 20% dari PDB negara ini berasal dari pengiriman uang, yaitu uang yang dikirim pulang oleh warga El Salvador yang tinggal di luar negeri. Hal ini membutuhkan layanan pengiriman uang yang seringkali mengenakan biaya tinggi, selain itu pembayaran bisa memakan waktu berhari-hari. Transfer Bitcoin dapat menjadi solusi untuk menghindari kedua masalah ini. Namun, kebijakan ini juga telah dikritik oleh banyak pihak, termasuk IMF, Bank Dunia, dan organisasi-organisasi keuangan internasional lainnya. Salah satu kerugian terbesar adalah risiko volatilitas Bitcoin. Dinamika pergerakan harga Bitcoin dapat berfluktuasi secara drastis, sehingga hal ini dapat mempersulit penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang stabil. Kebijakan ini juga dapat menimbulkan risiko yang justru dapat memperparah ekonomi El Salvador. Misalnya Bitcoin dapat digunakan untuk kegiatan kriminal, wallet kripto yang terenskripsi menjaga kerahasiaan antar pengguna, sehingga apabila terdapat perpindahan kurensi dari satu wallet ke wallet lain sulit untuk dilacak. Hal seperti ini yang ditakutkan karena akan mempermudah tindakan kriminal seperti pencucian uang dan perdagangan narkoba. Kenapa pemerintah dan parlemen kompak soal penggunaan Bitcoin? Pertama, El Salvador tidak punya mata uang sendiri. Negara itu menggunakan dolar Amerika untuk transaksi sehari-hari. Kedua, 70% dari populasi El Salvador tidak punya rekening bank dan bekerja di sektor informal.
Ketiga, perekonomian El Salvador sangat bergantung pada remiten pekerja migran, yang kebanyakan berada di Amerika Serikat. Sekitar seperempat warga El Salvador tinggal di Amerika dan tahun lalu mereka mengirim remiten 6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 85,5 triliun rupiah. Biaya pengiriman remiten via bank dinilai sangat membebani perekonomian nasional. Presiden Bukele mengatakan Bitcoin akan menjadi cara yang paling efisien dan cepat untuk mengirim remiten. Selain itu, Bitcoin menjadi alat transaksi yang menguntungkan bagi pekerja di sektor informal yang tidak punya akses ke perbankan. Menurut Presiden, Bitcoin merupakan solusi menuju sistem keuangan yang inklusif. Pasal 7 dalam Undang-Undang baru tentang Bitcoin El Salvador mengharuskan semua perusahaan dan agen-agen ekonomi lainnya di El Salvador untuk menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran barang dan jasa, meskipun mereka yang belum punya akses ke teknologi ini akan dikecualikan. Dan memerlukan pencabutan pasal 4, 8, dan 9 yang telah mengizinkan pembayaran pajak dalam Bitcoin. Klausul ini juga mengharuskan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur untuk konversi Bitcoin ke dolar. Selain itu, daftar harga bisa dicantumkan dalam Bitcoin dan warga negara boleh membayar pajak dengan Bitcoin. Untuk mendorong masuknya investor asing, transaksi menggunakan Bitcoin akan dibebaskan dari pajak pendapatan modal. Undang-undang yang disahkan juga mengharuskan pemerintah El Salvador untuk menyediakan solusi teknologi dan edukasi bagi masyarakat agar bisa menggunakan Bitcoin dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang tersebut berlaku sejak 7 September 2021. Hari pertama Bitcoin resmi menjadi mata uang nasional El Salvador, banyak masalah yang dihadapi seperti aksi protes di jalanan, malfungsi dalam aplikasi, dan anjloknya nilai Bitcoin. Pemerintah sudah membuat aplikasi bernama Chivo Wallet untuk transaksi Bitcoin, tetapi tidak bisa ditemukan di App Stores terkemuka. Baru di penghujung hari, aplikasi tersebut tersedia di platform Apple dan Huawei, tetapi masih sering macet. Artinya, pengguna Bitcoin El Salvador mendapati fakta pahit bahwa mata uang kripto ini juga sangat rentan terhadap fluktuasi tajam, di hari pertama mereka menggunakannya secara nasional. Presiden Bukele mungkin berhasil mengatasi kendala teknologi di hari pertama, tetapi risiko besar dalam penggunaan Bitcoin akan selalu ada untuk jangka panjang. Fluktuasi tajam Bitcoin bisa menyulitkan pemerintah dalam menyusun anggaran belanja dan rencana perpajakan. Bagi keluarga dan dunia usaha, saat ini mereka dalam situasi sangat dilematis, apakah tetap menyimpan dana dalam dolar atau pindah sepenuhnya ke Bitcoin. Karena nilai mata uang kripto rentan untuk terjun bebas, pertaruhannya pun sangat besar. Dana Moneter Internasional, atau IMF, juga bukan penyokong mata uang kripto. Sebagai catatan, tahun 2020 IMF sepakat meminjamkan dana darurat sebesar 389 juta dolar Amerika untuk El Salvador. IMF mengatakan mata uang kripto berpotensi meningkatkan kejahatan keuangan. Tanpa upaya kuat untuk melawan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, aset-aset kripto bisa digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan, mendanai terorisme, dan menghindari pajak, pernyataan IMF. IMF menasihati negara-negara lain yang ingin mengikuti jejak El Salvador. Negara-negara lain diminta agar hanya menggunakan bentuk uang digital baru, jika mereka bisa menjamin stabilitas, efisiensi dan kesetaraan dalam sistem finansial. Upaya untuk menjadikan aset-aset kripto sebagai mata uang nasional bukanlah jalan pintas yang kami sarankan, kata IMF. Juga pada akhir Juli, Moody Investor Service menurunkan peringkat utang El Salvador ke level Jan akibat memburuknya kualitas dalam pembuatan kebijakan, termasuk keputusan pemerintah mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang sah. Menurut Moody, El Salvador juga masih rentan pada guncangan finansial yang bisa melemahkan kemampuan pemerintah membayar utang mulai Januari 2023. Artinya, El Salvador kemungkinan masih butuh guyuran dana atau bailout dari IMF. Saat ini, sejumlah negara seperti Ukraina dan Kuba menunjukkan indikasi untuk mengikuti langkah El Salvador. Senator Asbob Menendez, seorang kritikus vokal undang-undang Bitcoin El Salvador, sebelumnya menuduh Nayib Bukele menggunakan Bitcoin untuk tujuan terlarang. Terlepas dari oposisi AS dan upaya Menendez, termasuk Undang-Undang ACES yang menargetkan kebijakan cryptocurrency El Salvador, Bukele mempertahankan sikap pro-Bitcoinnya. Presiden El Salvador Nayib Bukele menggali kritikus Bitcoin dan mantan Senator Asbob Menendez, yang menghadapi hukuman penjara 11 tahun pada 29 Januari,
ketika penyelidik menemukan 1,5 juta uang tunai dan emas batangan di dalam rumahnya. Menariknya, beberapa waktu lalu, Menendez menuduh Nayib Bukele menggunakan Bitcoin untuk kegiatan terlarang. Menanggapi komentarnya sebelumnya, Bukele mengatakan, orang ini mengatakan kami menggunakan Bitcoin untuk pencucian uang dan korupsi. Selama bertahun-tahun, Menendez mengkritik Nayib Bukele atas undang-undang Bitcoin El Salvador, menuduh negara itu tidak bertanggung jawab secara finansial. Sekarang, apa yang disebut advokat anti korupsi menemukan dirinya terekspos sebagai penipu penimbunan emas. Penggerebekan FBI pada tahun 2022 menemukan uang tunai yang tersembunyi di jaket dan 13 batangan emas yang terkait dengan skema penyuapan. Menendez memiliki masalah dengan Nayib Bukele yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dalam periode antara 2019 hingga 2024. Menendez menjabat sebagai Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menargetkan Bitcoin. Kritiknya terhadap El Salvador dimulai ketika pemerintah Nayib Bukele mengesahkan undang-undang pada tahun 2021 yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Menendez jauh dari senang. Sebagai tanggapan, AS dengan cepat memperkenalkan Undang-Undang Akuntabilitas untuk Cryptocurrency di El Salvador, ACES, pada tahun 2022, yang disponsori bersama oleh Menendez dan Senator Jim Risch. Undang-undang tersebut mengarahkan lembaga federal untuk menyelidiki potensi risiko Bitcoin terhadap sistem keuangan global. Menendez secara agresif mengadvokasi sanksi terhadap operator dompet Chivo El Salvador dan berusaha untuk memisahkan negara itu dari perjanjian perdagangan AES. Namun, Nayib berdiri teguh dan El Salvador menggandakan adopsi Bitcoin-nya. El Salvador tunduk pada tekanan IMF? Dikenal dengan kebijakannya yang ramah kripto, negara Amerika Latin El Salvador akhirnya mengakui tekanan dari Dana Moneter Internasional IMF untuk mengubah undang-undang Bitcoin-nya, mengurangi eksposurnya terhadap cryptocurrency terkemuka. Ini terjadi karena penasihat Bitcoin negara itu, Max Keiser, mengatakan bahwa El Salvador berencana untuk memiliki 20.000 BTC dalam cadangannya, seperti yang disebutkan dalam laporan kami sebelumnya. Pada hari Rabu, 29 Januari, sebuah laporan Reuters mencatat bahwa Majelis Legislatif negara itu menyetujui RUU dari Presiden Nayib Bukele untuk merevisi peraturan Bitcoin. Ini untuk memenuhi persyaratan perjanjian pinjaman senilai 1,4 miliar dolar Amerika dengan IMF yang diamankan pada Desember 2024. Dalam amandemen baru-baru ini, El Salvador menjadikan Bitcoin opsional untuk bisnis alih-alih menjadi bentuk pembayaran wajib. Setelah berminggu-minggu pertimbangan, Presiden Bukele mempresentasikan proposal itu kepada Kongres, di mana proposal itu dengan cepat disetujui hanya dalam hitungan menit. Reformasi disahkan dengan 55 suara yang luar biasa mendukung dan hanya 2 menentang. Anggota parlemen partai yang berkuasa Elisa Rosales menekankan bahwa amandemen tersebut sangat penting untuk mengamankan status Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sambil merampingkan aplikasi praktisnya. Meskipun ini mengurangi skala, El Salvador tetap menjadi tujuan pilihan bagi perusahaan kripto terkemuka seperti Tether. Penerbit stablecoin USDT pindah ke negara Amerika Latin dengan mengamankan lisensi penyedia layanan aset digital DAS. Kontroversi pembangunan Bitcoin City di El Salvador hampir 2,5 tahun setelah menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin, BTC, sebagai alat pembayaran yang sah, El Salvador telah memenangkan penghargaan internasional untuk Bitcoin City yang ambisius dan ramah lingkungan, yang akan dibangun di dasar gunung berapi. Secara khusus, proyek Bitcoin City pemerintah El Salvador telah menerima pengakuan dari juri platform desain Global Loop, di antara 705 proposal yang diajukan dari 56 negara, outlet media Argentina Noticias de Bariloche, NDB. Menurut laporan tersebut, Loop Design Awards menghormati proyek-proyek paling menonjol dalam arsitektur dan desain interior dari sudut pandang juri yang terdiri dari lebih dari 25 ahli, mewakili peluang unik untuk pengakuan publik. Keberlanjutan diutamakan proyek perkotaan, yang akan dibangun di Tenggara El Salvador, dibuat oleh arsitek Meksiko Fernando Romero dan perusahaannya Enterprise Free, yang menggambarkan proyek tersebut sebagai kota yang efisien dan berkelanjutan, berdasarkan model inovatif kota metropolis pintar. Memang, setelah dibangun, Bitcoin City akan menghasilkan energi bersihnya sendiri dari 2 gunung berapi terdekat, Techapa dan Concagua.
Secara khusus, itu akan disediakan dengan energi panas bumi dari gunung berapi Tecapa dan nantinya akan menjadi sepenuhnya bergantung pada gunung berapi Concagua yang lebih dekat. Seperti yang ditambahkan Romero, yang juga memenangkan penghargaan arsitektur desain global untuk proyek Bandara Internasional Mexico City baru pada tahun 2021, ruang publik baru akan menjadi puncak dari penelitian selama beberapa dekade tentang apa yang dibutuhkan manusia untuk hidup dengan baik dalam ekonomi anti-inflasi. Desain yang berfokus pada Bitcoin. Desain untuk kota melingkar berbentuk Bitcoin pertama kali diluncurkan secara publik oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele pada Mei 2022, yang saat itu mengatakan bahwa kota Bitcoin datang dengan indah, dan juga mengungkapkan gambar beberapa bangunan landmark yang akan dibangun di alun-alunnya. Antara lain, desainnya mencakup alun-alun pusat dengan museum yang bertujuan untuk menarik perhatian dunia dengan memasukkan Bitcoin dalam sejarah uang, serta pusat hiburan besar. Meskipun data untuk awal pembangunan kota belum ditetapkan. Di tempat lain, seperti yang dilaporkan Finbold pada Agustus 2022, El Zonte, sebuah pantai di El Salvador yang telah berganti nama menjadi Pantai Bitcoin karena penerimaannya terhadap cryptocurrency perdana, ditetapkan untuk mendapatkan peningkatan infrastruktur sebagai bagian dari rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah El Salvador. Pada November 2021, Presiden El Salvador Nayib Bukele mengumumkan bahwa ia berencana untuk membangun Bitcoin City di wilayah Tenggara La Union di dasar gunung berapi Concagua, yang akan menggunakan energi panas bumi untuk menggerakkan penambangan Bitcoin. Proyek ini telah dikritik oleh ahli ekologi Ricardo Navarro. Panas bumi masih lebih mahal daripada minyak, jika tidak, kita sudah akan menggunakan lebih banyak. Apa yang akan terjadi adalah bahwa kita hanya akan membeli lebih banyak minyak, katanya kepada The Telegraph. Inisiatif ini dimodelkan setelah zona ekonomi khusus, dan pendukung rencana tersebut mengutip Singapura, Dubai, dan Shenzhen sebagai contoh yang sukses. Pada kenyataannya, banyak dari lebih dari 5.000 zona ekonomi khusus yang didirikan di sekitar 70 negara tidak membawa manfaat ekonomi di seluruh masyarakat. Proyek utopia kripto masa lalu, seperti Akon City, Cryptoland, dan MS Satoshi, juga gagal diselesaikan. Kota yang direncanakan akan didanai oleh obligasi Bitcoin senilai $1 miliar Amerika yang dikeluarkan oleh perusahaan listrik milik negara Lagio. Juga dikenal sebagai obligasi gunung berapi, setengah dari pendapatan dari penjualan akan mendanai pembangunan Bitcoin City dan penambangan cryptocurrency. Setengah lainnya akan diinvestasikan dalam Bitcoin dengan harapan nilainya akan naik. Sebagian besar pembeli diharapkan menjadi investor kripto, seperti Ketua Bitcoin Foundation Brock Pierce. Beberapa mungkin diberikan kewarganegaraan Salvador tergantung pada berapa banyak obligasi yang mereka beli. Bukele telah berjanji untuk menjadikan kota ini sebagai surga pajak, dengan mengatakan, kami tidak akan memiliki pajak penghasilan, selamanya. Tidak ada pajak penghasilan, 0 pajak properti, tidak ada pajak pengadaan, 0 pajak kota, dan 0 emisi CO2. Satu-satunya pajak yang akan mereka miliki di Bitcoin City adalah PPN, setengahnya akan digunakan untuk membayar obligasi kota madya dan sisanya untuk infrastruktur publik dan pemeliharaan kota. Proyek ini telah menghadapi berbagai kritik, mulai dari kekhawatiran atas keterlambatan pembiayaan dan konstruksi, hingga skeptisisme bahwa orang Salvador akan bersedia mengadopsi Bitcoin, bahwa investor akan dapat menutup biaya jika El Salvador gagal bayar, dan bahwa pemerintah Bukele telah membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai kemajuan proyek tersebut. Kota Bitcoin El Salvador yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya dapat bangkit, didukung oleh investasi $1,6 miliar Amerika untuk merombak pelabuhan utama negara, menandakan pergeseran ekonomi yang berani. Investasi pelabuhan $1,6 miliar Amerika adalah yang terbesar dalam sejarah El Salvador. Dua pengembangan pelabuhan El Salvador akan mendapatkan $1,6 miliar Amerika dari operator pelabuhan dan terminal Turkey Ilport Holdings. Proyek Bitcoin City El Salvador yang megah akhirnya dapat membuahkan hasil dengan investasi swasta besar-besaran ini, yang terbesar dari jenisnya dalam sejarah negara Amerika Tengah itu. Sebuah video yang diposting oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele di akun X-nya mengungkapkan pengaturan tersebut. Selama setengah abad ke depan, pelabuhan Acajutla dan La Union akan dijalankan bersama oleh Hilport dan Komisi Eksekutif Pelabuhan Otonom atau SEPA El Salvador.
Bitcoin City Future terkait dengan pelabuhan La Union. Menurut video di akun X Bukele, pembangunan pelabuhan La Union dimulai pada tahun 2005, tetapi tidak pernah diluncurkan. Bitcoin City seharusnya berlokasi di La Union. Pada tahun 2021, tak lama setelah Bukele menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut, ia mengumumkan pembangunan Bitcoin City. Selain pajak pertambahan nilai, kota baru akan bebas beroperasi sepenuhnya dengan Bitcoin. Ada banyak kegembiraan di kantor Komisi Bitcoin Nasional negara itu untuk menghubungkan revitalisasi pelabuhan dengan Bitcoin City. Dalam sebuah tweet, penasihat Bitcoin teratas Bukele, Max Keiser, mengatakan, rencana awal menyerukan obligasi Bitcoin senilai $1 miliar Amerika untuk mendanai Bitcoin City. Karena rencana untuk menambang Bitcoin yang mendukungnya menggunakan tenaga panas bumi dari gunung berapi yang sudah punah, obligasi itu juga dikenal sebagai volcano bond. Rencana awalnya adalah untuk Blockstream dan Evenes, yang terhubung ke Tether, untuk menawarkan dukungan teknis. Setelah Samson Mow, Chief Strategy Officer Blockstream, meninggalkan perusahaan, ia mendirikan Jan3, yang telah berjanji untuk berkontribusi pada pengembangan Bitcoin City di El Salvador. Kesuksesan Volcano Bond terkait dengan masa depan Bitcoin City meskipun gagal diluncurkan pada kuartal pertama, Volcano Bond membersihkan hambatan legislatif dan peraturan pada bulan Desember. Pengerukan dan pengadaan alat berat di La Union untuk proyek Yieldport SEPA sekarang dijadwalkan akan berlangsung pada akhir tahun 2024. El Salvador kembali menjadi sorotan dunia dengan proyek ambisiusnya, Bitcoin City. Proyek ini tidak hanya akan menjadikan El Salvador sebagai negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi, tetapi juga akan membangun kota modern yang ditenagai oleh energi vulkanik. Untuk mewujudkan mimpi Bitcoin City, El Salvador menggandeng perusahaan Turki, Yieldport Holdings, untuk berinvestasi sebesar $1,6 miliar Amerika dalam modernisasi dua pelabuhan utama, yaitu Acajutla dan La Union. Investasi ini merupakan yang terbesar dalam sejarah El Salvador dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Modernisasi pelabuhan ini akan meningkatkan kapasitas logistik El Salvador, menjadikannya sebagai pusat logistik penting di Amerika Latin. Selain itu, proyek ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan infrastruktur negara. Bitcoin City, kota masa depan bertenaga vulkanik. Bitcoin City akan menjadi kota futuristik yang bebas pajak dan ditenagai oleh energi panas bumi yang secara khusus ditambang untuk Bitcoin. Kota ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk area perumahan, bisnis, dan rekreasi. Proyek ini awalnya direncanakan untuk didanai melalui obligasi kripto, tetapi karena beberapa kendala, pemerintah El Salvador mencari alternatif pendanaan. Investasi dari Yieldport Holdings diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan mimpi Bitcoin City. Proyek Bitcoin City bukannya tanpa tantangan. Beberapa pihak khawatir tentang volatilitas Bitcoin dan dampaknya terhadap ekonomi El Salvador. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang penggunaan energi yang besar dalam penambangan Bitcoin. Namun, banyak pihak juga optimis dengan proyek ini. Mereka percaya bahwa Bitcoin City dapat menjadi model bagi negara lain dalam mengadopsi teknologi blockchain dan mata uang kripto. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan investasi di El Salvador. Dukungan masyarakatnya terhadap Bukele kendati mendapat kritik dan protes terhadap pemerintah Bukele, namun menurut survei yang dilakukan oleh CID Gallup pada Januari 2023 kepada 1.200 masyarakat El Salvador, hasilnya sebanyak 92% responden menyatakan sangat setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Bukele. Responden menyatakan bahwa Bukele adalah pahlawan bagi mereka, selama Bukele memimpin responden merasa nyaman dan aman untuk tinggal di El Salvador. Melalui kepemimpinan yang transformatif dan digital, Bukele memberikan secercah harapan kepada masyarakat El Salvador untuk hidup aman dan nyaman. Dia telah memenangkan pemilihan presiden, dan partainya memerintah Kongres. Apa yang membuatnya begitu populer? Bukele dan Partai Gagasan Barunya memasuki pemilihan bulan lalu dengan penurunan data kejahatan dan keamanan warga, untuk menunjuk dan mengambil pujian, bersama dengan kebijakan dan program lain seperti Pusat Kesejahteraan dan Peluang Perkotaan Cubo yang ditujukan untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat lokal, pemberdayaan, dan inklusi. 12 di antaranya sekarang sudah berjalan dan berjalan.
hampir setengah jalan untuk mencapai tujuan membangun 30. Data dan inisiatif yang ditujukan untuk mengirimkan barang tersebut jelas telah berkontribusi pada konsolidasi New Ideas atas pemerintahan partai tunggal di El Salvador. Sama pentingnya dalam hal ini adalah tren anti-kemapanan yang lebih luas dalam politik di seluruh Karibia dan Amerika Latin, yang ditegakkan menjelang pemilihan bulan lalu. Sementara Bukele dan ide-ide baru adalah petahana dalam perlombaan itu, mereka masih dianggap anti-kemapanan berbeda dengan Arena Kanan Tengah dan FMLN sayap kiri, keduanya menghadirkan kandidat, tetapi tidak ada yang kompetitif, sebagian karena persepsi pemilih tentang Arena dan FMLN sebagai korup dan tidak kompeten secara historis. Adapun popularitasnya, menjelang pemilihan bulan lalu, New Ideas dengan cerdik memanfaatkan media yang dikelola pemerintah dan platform media sosial untuk mempromosikan narasi pilihan yang salah antara kebijakannya sendiri dan oposisi. Misalnya, New Ideas mengklaim bahwa jika oposisi memenangkan kursi kepresidenan, mereka akan membebaskan semua tersangka penjahat yang dipenjara, sehingga mengembalikan El Salvador ke masa-masa penuh kejahatan dan kekerasan satu dekade lalu yang masih diingat dengan jelas oleh sebagian besar pemilih. Di mata basis yang setia, Bukele dan New Ideas telah memberikan hasil dalam memerangi kejahatan dan ketidakamanan di jalanan El Salvador, mengembalikan rasa normal dalam kehidupan sehari-hari warga El Salvador. Bisakah tangan kuat Bukele terhadap kejahatan diekspor ke negara-negara lain di kawasan ini? Karena sifat kejahatan terorganisir yang terkait secara transnasional dan kekerasan yang terkait dengannya terus mengancam keamanan negara-negara Karibia dan Amerika Latin, tampaknya ada efek meresap regional yang berkembang yang disebabkan oleh kecemburuan terhadap semacam hasil jangka pendek yang menguntungkan dari pendekatan orang kuat Bukele terhadap ketidakamanan, di mana para pemimpin politik dan kandidat yang membingungkan yang mencalonkan diri dalam pemilihan untuk menggantikan mereka adalah, setidaknya dalam istilah retoris, berjanji untuk menempuh jalan Bukele dalam upaya mereka sendiri untuk mengatasi penyebaran masalah narkoba dan perdagangan manusia yang dikombinasikan dengan kekerasan geng. Namun, seperti yang diilustrasikan oleh hasil pemilihan Presiden Guatemala 2023 di mana bahkan kandidat berhaluan kiri Sandra Torres bersumpah untuk mengadopsi pendekatan Bukele dalam pencegahan kejahatan, politik setiap negara unik, dengan mayoritas orang Guatemala pada akhirnya mendukung lawan putaran kedua Torres, Bernardo Arévalo dalam perlombaan yang lebih ditentukan oleh janji Arévalo untuk mengakhiri korupsi, dengan Torres telah dianggap sebagai pola dasar korupsi itu. Selain itu, seperti yang kita lihat dalam kasus kegagalan negara di Haiti, perbedaan harus dibuat oleh para pemimpin politik dan komunitas internasional antara situasi kekerasan terorganisir yang menyerukan pelaksanaan supremasi hukum dan keadilan yang bertentangan dengan tanggapan militer dengan kasus di Haiti sekarang cenderung ke arah yang terakhir meskipun geng masih menjadi ancaman terbesar Haiti. Jadi, semua ini untuk mengatakan bahwa sementara kasus El Salvador dan penanganan situasi keamanan Bukele mungkin ada contoh yang menarik bagi politisi di tempat lain di kawasan ini untuk dicita-citakan, kemungkinan bahwa retorika apapun yang mereka gunakan diubah menjadi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti akan menghadapi tantangan kontekstual yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kebijakan pemerintah Bukele membantu perekonomian negara? Ya. Kebijakan keamanan hukum dan ketertiban Bukele yang kejam dan penargetan geng telah menghasilkan beberapa hasil ekonomi yang positif bagi El Salvador selama 3 tahun terakhir. Salah satu hasil ekonomi yang paling langsung dari pemberantasan aktivitas geng adalah penghapusan pemerasan yang merajalela, di mana anggota geng akan, setiap hari, memungut tol dari dan memaksakan bentuk perlindungan lain pada hampir semua orang El Salvador sehari-hari dengan imbalan pembayaran yang menimbulkan hambatan besar pada ekonomi. Bebas dari ancaman pemerasan di lingkungan yang dipulihkan dan keamanan publik yang relatif, ada tanda-tanda baru pembukaan bisnis lokal. Itu, dikombinasikan dengan rebound El Salvador sebagai tujuan pariwisata internasional, telah menghasilkan masuknya mata uang asing yang menguntungkan untuk kepentingan pemerintah dan ekonomi yang lebih luas. Namun, pengorbanan yang jelas sangat mencolok jika seseorang mempertimbangkan batasan kebebasan sipil dan hak asasi manusia yang diberlakukan untuk menghembuskan kehidupan baru ke dalam ekonomi El Salvador. Apapun yang terjadi, Bukele telah melakukan perubahan secara drastis, signifikan dan nyata dengan tujuan memperbaiki keadaan negaranya dan membela ekonomi rakyatnya. Pro dan kontra pasti terjadi akan tetapi dari semua itu niat baik seorang Bukele patut diapresiasi.
dan rakyat El Salvador sendiri yang paham akan situasi dan kondisi negaranya. Apakah kebijakan ekonomi Bukele dengan Bitcoin-nya adalah bentuk keluar dari tekanan ekonomi global yang menggunakan mata uang biasa? Ada beberapa negara dan politisinya yang sudah berpikir untuk menerapkan kebijakan yang dilakukan Bukele yang fenomenal untuk memperbaiki keadaan negara dan rakyatnya. Apakah yang dilakukan oleh Bukele juga menginspirasi Presiden Amerika terpilih? Donald Trump yang telah memerintahkan pembangunan fasilitas penahanan migran di Teluk Guantanamo yang disebut-sebut akan menampung hingga 30.000 orang, Trump mengatakan bahwa fasilitas penahanan itu berada di pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba, terpisah dari penjara militer berkeamanan tinggi. Fasilitas tersebut, kata Trump, akan menampung imigran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika.